Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bumia di channel Belajar IPA Asik. Jadikan IPA lebih mudah dan menarik. Gimana kabar kalian? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Tak terasa, semester 2 ini sudah hampir berakhir. Sudah saatnya kalian akan mengikuti penilaian akhir tahun atau PAT. Melalui video ini kita akan belajar bersama beberapa soal yang menjadi prediksi soal penilaian akhir tahun PAT IPA SMP kelas 8. Dilengkapi dengan pembahasan ya. Selamat belajar. Soal nomor 1. Seekor ikan berada di dalam sebuah bejana berisi air seperti gambar berikut. Bila massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka tekanan hidrostatis yang dialami ikan ketika berenang ke titik P adalah, yang pertama kita tentukan dulu kedalaman. Kalian harus ingat yang namanya kedalaman diukur dari permukaan atas, permukaan air. Sehingga kedalaman H sama dengan 50 dikurangi 15. Nilainya adalah 50 dikurang 15, 35 cm. Dijadikan meter ya, menjadi 0,35 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah tekanan hidrostatis. pH sama dengan rho GH. Rho, massa jenis ya, di soal sudah ada 1000, kalikan gravitasi G 10, kalikan kedalaman tadi 0,35 meter. Sehingga hasilnya adalah 3500 Pascal. Maka jawabannya adalah B. Nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Tekanan yang diberikan balok pada dasar kotak adalah 0,25 Newton per cm persegi. Jika pada bagian atas kotak ditambahkan benda dengan massa 10 kg, maka tekanan yang diberikan pada dasar kotak menjadi titik-titik. Pertama, kita tentukan dulu luas permukaan yang menyentuh bidang ini atau alasnya ini, yaitu 20 cm kali 20 cm, 400 cm persegi. Kemudian kondisi awal. Kondisi awal ketika belum ditambah dengan massa yang baru, kita tentukan dulu berapa sih gaya totalnya. P sama dengan F per A. P tekanannya sudah ada di sini 0,25 sama dengan F per luasnya tadi 400. Maka F sama dengan 0,25 kali 400, seperempatnya 400 adalah 100 Newton. Ini adalah gayanya. Kemudian setelah itu, kondisi akhirnya akan ada gaya tambahan ya. Gaya tambahannya adalah massa kali gravitasi. Massanya 10, gravitasi 10. Menjadi 100. Kemudian, gaya yang baru menjadi F sama dengan 100 yang ini, ditambah 100 yang ini. Menjadi 200 Newton. Kemudian kita tentukan tekanan sekarang jadi berapa? P sama dengan F per A. F-nya 200 dibagi A 400 menjadi 0,5 Newton per cm persegi. Maka jawabannya adalah A. Soal ketiga. Perhatikan faktor-faktor fisiologis tanaman berikut. Faktor yang menyebabkan naiknya air dan garam mineral dari akar ke daun adalah, mana saja? Gaya tekan akar? Ya. Diameter pembuluh silam? Ya juga ya, karena ini berkaitan dengan adanya kapilaritas. Daya hisap daun juga iya. Jawaban yang benar adalah D, 1, 2, dan 3. Soal keempat, perhatikan tabel hasil percobaan berikut. Di sini ada nomor, ini nama, berat badannya, frekuensi pernafasan per menit ketika berdiri, ketika duduk, ketika berlari, ketika berjalan. Nah, ternyata hasil frekuensi pernafasannya kan nih berbeda-beda ya. Kesimpulan percobaan di atas bahwa frekuensi pernapasan manusia dipengaruhi oleh, ya saya memilih C, aktivitas tubuh. Di sini ada berlari dan berjalan. Kemudian posisi tubuh ada berdiri dan duduk. Lalu usia, walaupun di sini adanya siswa, guru 1, guru 2. Nah, di sini sudah membedakan usia ya antara siswa dan guru. Yang kelima, perhatikan gambar berikut. Proses yang terjadi pada bagian X adalah, oke, ini sistem pernapasan ya, materi sistem pernapasan. Bagian X itu adalah bagian alveolus, di mana fungsinya adalah untuk penyerapan oksigen dan juga pelepasan karbon dioksida. Jawabannya D. 6. Berikut ini merupakan aktivitas yang menyebabkan terjadinya inspirasi adalah
Inspirasi di sini adalah proses memasukkan oksigen dari luar tubuh ke paru-paru. Ini terjadi akibat berkontraksinya otot-otot eksternal antar tulang rusuk dan juga berkontraksinya diafragma. Nanti akan masuk udaranya atau inspirasi. Nomor 7. Seorang siswa melakukan percobaan dengan inspirasi dan ekspirasi biasa melalui hidung, kemudian melakukan ekspirasi secara maksimal melalui mulut, sehingga udara yang dikeluarkan masuk ke dalam botol. Volume udara tersebut jumlahnya berapa mili? Pembahasan. Dari percobaan tersebut, yang dimaksud adalah volume cadangan ekspirasi atau yang disebut udara suplementer. Kita tarik nafas dan hembuskan nafas biasa melalui hidung, lalu keluarkan secara maksimal melalui mulut. Nah, yang dikeluarkan tadi itulah merupakan cadangan ekspirasi. Volumenya sekitar 1500 ml. Jawabannya adalah C. Nomor 8. Air kapur setelah percobaan seperti gambar akan terjadi. Jadi ini air kapur. Mula-mula jernih ya. Setelah ditiup akan menjadi keruh. Kenapa keruh? Karena tercampur dengan CO2. C. Nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Dampak yang terjadi pada kesehatan organ pernapasan adalah A. Memicu tubuh terjadi penyempitan saluran pernapasan karena adanya senyawa kimia dari polusi udara ini. 10. Organ penyusun sistem ekskresi manusia yang benar adalah mana saja? A. Ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. 11. Fungsi sistem ekskresi pada manusia adalah B. Mengeluarkan zat sisa metabolisme tubuh yang tidak diperlukan tubuh. 12. Perhatikan gambar berikut. Proses yang terjadi pada bagian P adalah, ya kita ingat kembali dulu sekilas tentang gambar dari nefron ginjal ini. Nah, P itu yang mana ya? Kita tinggal bisa mencocokkan gambar ini ya. Jadi ini darah masuk. Ya, kemudian di kapsula Bowman ini akan disaring ya. Di sini terjadi ada glomerulusnya ini ya untuk menyaring sehingga disinilah terjadi filtrasi. Kemudian akan dikeluarkan melalui ini. Nah, ini namanya adalah tubulus contortus proximal atau disebut TKP. Nah, ini kan sesuai dengan gambar P. Berarti pembahasannya bahwa titik P ini merupakan tubulus contortus proximal atau TKP, di mana tempat terjadinya reabsorpsi atau penyerapan kembali zat yang masih berguna bagi tubuh. Jawabannya adalah B. Nomor 13. Urutan nama bagian organ yang benar adalah, ini masih sistem ekskresi ya. Kita lihat ini. 1 ini ginjal, 2 ureter, 3 kandung kemih, 4 uretra. Maka jawabannya adalah B. Ya, untuk materi-materi ini lebih jelasnya bisa kalian putar kembali ya video tentang sistem ekskresi di channel ini. 14. Perhatikan gambar berikut. Bagian yang ditunjukkan tanda panah adalah, ya perhatikan gambar ini. Yang mana berarti? Ini ya, dia adalah kelenjar minyak untuk menjaga kelembapan kulit. Jawabannya A. 15. Perhatikan gambar berikut. Fungsi organ yang ditunjukkan tanda panah adalah, tanda panah menunjukkan hati. Kita lihat fungsi hati di sini banyak sekali. Mana yang sesuai? Oke, jawabannya adalah A. Mengubah amonia NH3 yang berbahaya akan dibuang menuju ginjal untuk dikeluarkan bersama urin. Jawabannya adalah A. 16. Berikut ini adalah posisi getaran pada pegas. Jika waktu yang diperlukan oleh pegas untuk bergetar dari posisi 2 ke posisi 3 adalah 0,25 sekon, maka frekuensi getaran pegas tersebut adalah, pembahasan, 1 getaran pegas dimulai dari angka 1 ke posisi 2, 3, 4, dan 5. Ini 1 getaran ya, dari 1 posisi kembali ke posisi 2 lagi. Naik turun. Nah, di soal ini benda bergetar dari posisi 2 ke 3. Posisi 2 ke 3 itu berapa getaran? Kalau 1, 2 ke 3, jadi dari segini menjadi sependek angka 3 ini adalah setengah getaran. Berarti kalau hanya
2 ke posisi 3, 2 menjadi segini, itu adalah seperempat getaran atau 0,25 getaran. Waktu getar di soal 0,25 juga. Sehingga frekuensinya adalah N per T, 0,25 dibagi 0,25 sama dengan 1 Hz. Jawabannya adalah B. 17. Pada saat T sama dengan 0, bandul berada pada posisi 1. Jika periode ayunan 0,1 sekon, maka pada saat T sama dengan 1,25 sekon, bandul berada di posisi mana? Pembahasan. Di soal kan sudah diketahui periodenya, maka kita gunakan rumus periode. T besar sama dengan T kecil per N. Periode T besar di sini 0,1. 0,1 sama dengan T kecil, nih ya, 1,25 per N. Maka N sama dengan 1,25 dibagi 0,1. Biar memudahkan menghitung, kalian kalikan 10 ya, biar 0,nya ini hilang. 1,25 dikalikan 10, 12,5, 0,1 kali 10, 1. Maka N sama dengan 12,5 getaran. Nah, 12,5 kan kalau dimulai dari titik 1, ini kan gini. 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 12. Nah, sisanya setengah kan? Setengah getaran sampai sini. Berarti bandul berada di posisi 4D. 18. Selinki digerakkan naik turun sehingga tampak seperti pada gambar berikut. Gelombang yang terdapat pada selinki tersebut termasuk. Nah, biasanya kita mengetahui bahwa selinki itu menghasilkan gelombang longitudinal apabila dia digerakkannya mendatar. Tapi ketika dia digerakkan naik turun seperti di soal ini, maka selinki termasuk gelombang transversal karena arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. 19. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Pernyataan yang benar terdapat pada ini tentang bunyi ya. Bunyi termasuk gelombang longitudinal, benar. Bunyi dapat merambat di ruang hampa? Tidak ya, bunyi kan termasuk gelombang mekanik yang butuh medium. Jadi jangan milih yang ada angka 2. Bunyi yang dapat didengar manusia berada pada frekuensi 20-20.000 Hz. Benar ya, termasuk frekuensi audio. Cepat rambat bunyi di udara lebih besar daripada cepat rambat bunyi di zat padat. Benar tidak ini? Tidak juga ya, salah ya. Karena bunyi itu paling cepat justru pada zat padat. Pernyataan yang benar berarti mana saja? Yang benar adalah 1 dan 3. B. 20. Perhatikan gambar model telinga berikut ini. Gendang telinga, saluran Eustachius, dan saluran setengah lingkaran ditunjukkan secara berturut-turut dengan huruf. Kita lihat gambar di sampingnya. Kita tinggal cocokkan saja ya. Yang dicari mana gendang telinga. Ini berarti ini R. Kemudian saluran Eustachius, ini berarti S. Dan saluran setengah lingkaran, ini berarti T. Maka jawabannya adalah C, R, S, T. Untuk mengetahui fungsi-fungsinya, silahkan buka kembali video tentang getaran gelombang yang bagian 3 ya, yang tentang bunyi. 21. Anto memiliki tinggi badan 160 cm. Berapa tinggi cermin datar minimal agar bayangan Anto kelihatan seluruhnya? Jawab. Tinggi cermin minimal sama dengan setengah tinggi badan, maka tinggi cermin minimal yang dibutuhkan Anto adalah setengah kali 160 sama dengan 80 cm. B. 22. Seorang anak mengamati bayangan sebuah pensil berada di depan gabungan dua cermin datar yang membentuk sudut 45 derajat. Jumlah bayangan pensil yang terbentuk sebanyak N sama dengan 360 per alfa min 1. 360 dibagi sudutnya ini 45, kurangi 1, maka 8 min 1. Jawabannya adalah B, 7. 23. Seorang penderita cacat mata mengalami pengumpulan cahaya seperti pada gambar. Jenis cacat mata dan jenis kacamata yang tepat untuk penderita tersebut adalah cahaya benda dari jauh, jatuhnya di depan retina, berarti tidak kelihatan, maka mata ini mengalami rabun jauh atau disebut dengan miopi. Miopi dibantu dengan kacamata berlensa cekung atau minus, maka jawabannya adalah C. 24. Sebuah mikroskop cahaya digunakan untuk melakukan pengamatan di laboratorium IPA. Sifat bayangan akhir yang terbentuk adalah C. Maya, terbalik, dan diperbesar. 25. Seorang siswa hendak menggunakan lup yang berjarak fokus 10 cm dalam pengamatan bagian-bagian bunga. Agar mata tidak cepat lelah, benda harus diletakkan pada jarak. Agar mata tidak cepat lelah ketika menggunakan lup, maka benda harus diletakkan tepat pada titik fokusnya. Jawabannya adalah C.
Demikian tadi kita sudah belajar bersama tentang soal-soal persiapan PAT. Selamat belajar, semoga sukses. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.